Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Abadia dengan NIM 2301913, kelas pendidikan Fisika A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang gravitasi. Apa itu gravitasi? Gaya gravitasi adalah interaksi terlemah di antara interaksi dasar yang terjadi antara partikel-partikel elementer lainnya. Gaya gravitasi memegang peranan penting di alam semesta, dalam evolusi bintang-bintang, dan dalam perilaku galaksi-galaksi. Nah, jadi gaya gravitasi adalah interaksi terlemah di antara 4 interaksi dasar yang terjadi antara partikel-partikel elementer. Gaya ini kecil sehingga dapat diabaikan dalam interaksi partikel elementer. Sulit juga untuk mengamati gaya gravitasi antara benda-benda dalam kehidupan sehari-hari, walaupun massa benda-benda itu beribu-ribu kilogram. Namun, gravitasi tetap sangat penting bila kita memperhatikan interaksi yang melibatkan benda-benda yang sangat besar seperti planet, bulan, dan bintang-bintang. Gravitasilah yang mengikatkan kita ke bumi dan mempertahankan bumi dan planet-planet lain di dalam tata surya. Gaya gravitasi memegang peranan yang penting dalam evolusi bintang-bintang dan dalam perilaku galaksi-galaksi. Gravitasilah yang menjaga alam semesta kita terpadu. Selanjutnya yang kedua, ada hukum Kepler. Hukum gerakan planet Kepler merupakan 3 hukum sistematis yang menjelaskan mengenai pergerakan planet-planet. Adapun 3 hukum Kepler yang bunyinya: hukum Kepler 1, semua planet bergerak dalam orbit elips dengan matahari di salah satu fokusnya. Hukum Kepler 2, garis yang menghubungkan tiap planet ke matahari menyapu luasan yang sama dalam waktu yang sama. Hukum Kepler 3, kuadrat periode tiap planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet dan matahari. Di sini ada satu gambar di mana ini adalah elips. Elips itu adalah tempat kedudukan titik-titik di mana jumlah jarak dari 2 titik fokus F adalah konstan. Jadi jarak antara F1 dengan F2 ini adalah konstan. Lalu jarak dari sini ke sini itu dinamakan sumbu semi mayor. Sedangkan jarak dari sini ke titik ini dan ke sini dinamakan sumbu semi minor. Nah, selanjutnya hukum ketiga Kepler menghubungkan periode tiap planet dengan jarak rata-ratanya ke matahari, yang sama dengan sumbu semi mayor lintasan elipsnya. Dalam bentuk aljabar, jika R adalah jarak rata-rata antara planet dan matahari, dan T adalah periode revolusi planet, maka hukum ketiga Kepler menyatakan bahwa T kuadrat min CR pangkat 3 dengan konstanta C bernilai sama untuk semua planet. Di sini ada contoh soal. Jarak rata-rata Jupiter dari matahari adalah 5,20 satuan astronomi. Dengan satu satuan astronomi 1,50 kali 10 pangkat 11 M sama dengan 93 kali 10 pangkat 6 mil adalah jarak rata-rata antara bumi dan matahari. Berapakah periode Jupiter? Nah, menggunakan persamaan sebelumnya, kita bisa mencari T, yaitu T sama dengan akar C R3/2. Jika TE dan RE adalah periode dan jarak rata-rata untuk bumi, dan TJ dan RJ adalah periode dan jarak rata-rata untuk Jupiter, kita dapatkan TJ per TE sama dengan akar CRJ 3/2 per akar CRE pangkat 3/2 sama dengan RJ per RE 3/2 sama dengan 5,20 satuan astronomi per
1 satuan astronomi pangkat 3/2. Periode Jupiter sama dengan 5,23/2 dikali periode bumi, sama dengan 19,9 dikali 1 tahun, sama dengan 11,9 tahun. Selanjutnya, ada hukum gravitasi Newton. Hukum gravitasi Newton mempostulatkan bahwa tiap benda mengadakan gaya tarik pada tiap benda lain yang sebanding dengan massa kedua benda itu, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antara mereka. Hukum gravitasi Newton dapat ditulis sebagai persamaan vektor sederhana. Ambillah M1 dan M2 sebagai dua massa titik yang dipisahkan oleh jarak R1 terhadap 2, yaitu magnitudo vektor R1 terhadap 2 yang mengarah dari massa M1 ke M2, gaya F1 terhadap 2 yang diberikan oleh massa M1 pada M2 adalah F1 terhadap 2 sama dengan negatif GM1 dikali M2 per R1 terhadap 2 pangkat 2 dikali R1 terhadap 2 dengan R1 terhadap 2 itu sama dengan R1 terhadap 2 per R1 terhadap 2 adalah vektor satuan yang mengarah dari M1 ke M2, dan G adalah konstanta gravitasi universal yang nilainya G 6,67 dikali 10 negatif 11 N kali M kuadrat per kilogram kuadrat. Dari hukum ketiga Newton, gaya F2 terhadap 1 yang dikerjakan oleh M2 pada M1 adalah negatif dari F1 terhadap 2. Artinya, F2 terhadap 1 adalah sama besarnya dengan F1 terhadap 2, tetapi arahnya berlawanan. Besarnya gaya gravitasi yang dikerjakan oleh sebuah partikel bermassa M1 pada partikel lain bermassa M2 yang jauhnya R diberikan oleh F sama dengan GM1M2 per R kuadrat. Selanjutnya, contoh soal. Hitunglah gaya tarik antara dua bola, masing-masing bermassa 1 kg bila pusatnya berjarak pisah 10 cm. Kita dapat memperlakukan tiap bola sebagai massa titik. Jadi, besarnya gaya pada masing-masing bola yang dilakukan oleh bola yang lain adalah F sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11 N kali M kuadrat per kilogram kuadrat dikali 1 kg dikali 1 kg per 0,1 M kuadrat. 0,1 M itu kita dapatkan dari 10 cm, kita konversikan ke meter. Sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat min 9 Newton. Selanjutnya, hukum kedua Kepler, hukum luasan sama, diperoleh dari kenyataan bahwa gaya yang diberikan oleh matahari pada planet diarahkan ke matahari. Gaya semacam itu dinamakan gaya sentral. Karena gaya pada sebuah planet adalah sepanjang garis dari planet ke matahari, gaya itu tidak mempunyai torsi terhadap matahari. Dari pelajaran tentang momentum angular, kita tahu bahwa jika torsi neto pada sebuah benda adalah 0, momentum angular sebuah benda adalah kekal. Dalam waktu dt, planet bergerak sejauh v dt. Dan menyapu luasan. Ini adalah separuh luas jajaran genjang yang dibentuk oleh
vektor R dan V dt yang adalah R dikali V dt. Jadi, luas dA yang disapu oleh waktu dt oleh vektor jari-jari R adalah dA sama dengan setengah R kali V dt mutlak sama dengan 1/2M R kali MV dt mutlak, di mana dA sama dengan 1/2M L dt. Dengan L sama dengan R kali MV adalah momentum angular. L sama dengan R dikali MV. Ini adalah momentum angular planet relatif terhadap matahari. Luasan yang disapu dalam suatu selang waktu tertentu dt sebanding dengan momentum angular L. Karena L adalah konstan selama gerakan planet, luasan yang disapu dalam suatu selang waktu tertentu dt adalah sama untuk semua bagian orbit, sama dengan isi hukum kedua Kepler. Nah, selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa hukum gravitasi Newton menunjuk pada hukum ketiga Kepler. Untuk kasus khusus orbit lingkaran, kita perhatikan sebuah planet yang bergerak mengelilingi matahari dengan kelajuan v dalam orbit lingkaran berjari-jari R. Karena planet bergerak dalam sebuah lingkaran atau orbit, kita tahu persis bahwa planet itu mempunyai percepatan sentripetal v²/r. Percepatan ini disediakan oleh gaya tarik antara matahari dan planet yang diberikan oleh hukum gravitasi Newton dari hukum kedua Newton tentang gerakan. Kita dapatkan F sama dengan MPa, dengan MP itu massa planet. Dan GMS MP/R² sama dengan MPV²/R. Dengan MS adalah massa matahari dan MP adalah massa planet. Pemecahan untuk V² menghasilkan V² sama dengan GMS/R. Sekarang kita dapat menghubungkan kelajuan planet V dengan periodenya yaitu T. Karena planet menempuh jarak 2πr dalam waktu T, kelajuannya adalah V sama dengan 2πr/T. Substitusi V dari persamaan di atas ke persamaan sebelumnya, maka akan menghasilkan V² sama dengan 4π²R²/T² sama dengan GMS/R, atau T² sama dengan 4π²/GMS dikali R⁻3. Selanjutnya adalah pengukuran konstanta gravitasi universal. Nah, pengetahuan tentang konstanta gravitasi universal G bukan hanya sesuatu yang menarik secara intrinsik, tetapi juga mempunyai terapan praktis dalam menentukan distribusi kerapatan interior bumi, bulan, planet-planet lain, dan bintang-bintang yang jauh. Pengukuran G yang pertama telah dibuat oleh Henry Cavendish pada tahun 1798. Gambar ini adalah sketsa dari peralatan Cavendish yang digunakan untuk mengukur gaya gravitasi antara dua benda yang kecil. Dua bola kecil masing-masing dengan massa M2 ada di ujung batang yang ringan. Dengan massa M2 ada di ujung batang yang ringan yang digantungkan pada tali yang halus. Sebuah torsi diperlukan untuk memutar kedua bola lewat sudut theta dari posisi kesetimbangan mereka, karena tali itu harus dipuntir. Pengukurannya hati-hati menunjukkan bahwa torsi yang dibutuhkan untuk memutar tali melewati sudut tertentu
sebanding dengan sudut tersebut. Konstanta kesebandingan dinamakan konstanta torsi, dapat ditentukan. Serta massa-massa yang digantungkan dapat digunakan untuk mengukur torsi yang sangat kecil. Susunan ini dinamakan timbangan torsi, ditemukan pada abad ke-18 oleh John Michell Charles Augustin de Coulomb menggunakan peralatan yang serupa pada 1785 untuk menentukan gaya listrik antara partikel-partikel bermuatan. Cavendish menggunakan timbangan torsi yang diperhalus dan luar biasa peka dalam menentukan G. Nah, di gambar A ini adalah gambar skematik peralatan Cavendish untuk mengukur G. Karena gaya tarik gravitasi bola-bola besar bermassa M1 terhadap bola-bola kecil bermassa M2, ini bola besar M1, ini bola kecilnya M2, tali torsi berputar lewat sudut theta. Ini tali torsinya berputar lewat sudut theta ke arah sana. Gambar yang kedua, ini adalah peralatan yang sama, namun dilihat dari atas. Bola-bola yang besar ditukar tempatnya agar mereka ada pada jarak yang sama dari posisi kesetimbangan. Tetapi pada sisi yang lain, dengan demikian, tali berputar lewat sudut 2 theta. Bila konstanta torsi telah ditentukan, maka pengukuran sudut ini memungkinkan untuk menetapkan gaya yang dikerjakan oleh M1 pada M2, yang selanjutnya memungkinkan G ditentukan. Dalam eksperimen Cavendish, dua bola besar yang masing-masing bermassa M1 diletakkan dekat bola-bola kecil bermassa M2. Peralatan dimungkinkan berada dalam kesetimbangan, karena peralatan adalah sedemikian pekanya dan gaya gravitasi begitu kecil, maka ini memakan waktu berjam-jam. Alih-alih mengukur penyimpangan sudut secara langsung, Cavendish membalik posisi bola yang besar seperti ditunjukkan oleh garis putus-putus pada gambar kedua. Pada gambar ini, bila timbangan torsi kembali diperbolehkan mencapai kesetimbangannya, ia akan berputar lewat sudut 2 theta sebagai akibat pembalikan torsi. Bila konstanta torsi telah ditentukan, maka gaya antara massa M1 dan M2 dapat ditentukan dari pengukuran sudut ini. Bila massa-massa dan jarak pisahnya diketahui, maka G dapat dihitung. Cavendish memperoleh nilai G dengan ketidakakuratan sekitar 1% dari nilai yang saat ini diterima, yang diberikan oleh persamaan yang sebelumnya, yaitu G sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton kali M kuadrat per kilogram kuadrat. Pengukuran G oleh Cavendish telah diulang oleh para pembuat eksperimen lain dengan berbagai perbaikan dan penghalusan. Dalam salah satu variasi, timbangan torsi digunakan sebagai osilator, dan periode osilasi yang tergantung pada gaya tarik massa-massa yang berdekatan diukur. Dalam eksperimen lain, G ditentukan dengan mengukur efek massa besar yang menarik salah satu massa dari timbangan kimia lengan yang sangat peka. Semua pengukuran G adalah sulit karena tarikan gravitasi yang amat sangat lemah. Akibatnya saat ini nilai G diketahui hanya dengan ketidakakuratan 1/10.000. Walaupun G adalah satu konstanta fisika pertama yang pernah diukur, konstanta G tetap merupakan satu konstanta yang dikenal paling rendah akurasinya. Selanjutnya ada massa gravitasi dan massa inersial. Sifat benda yang bertanggung jawab terhadap gaya gravitasi yang dikerjakan pada benda lain dinamakan massa gravitasi. Sebaliknya, sifat benda yang merupakan ukuran resistansinya terhadap percepatan dinamakan massa inersial benda. Dengan mudah dapat kita bayangkan bahwa massa gravitasi dan massa inersia sebuah benda tidaklah sama. Misalkan, dituliskan mg untuk massa gravitasi dan m untuk massa inersial, maka gaya yang dikerjakan oleh bumi pada benda di dekat permukaannya adalah F sama dengan gme mg per re kuadrat. Dengan me adalah massa gravitasi bumi, jadi percepatan jatuh bebas benda-benda di dekat permukaan bumi adalah A sama dengan F per M sama dengan GMEM per E per RE kuadrat dikali MG per M. Jika gravitasi hanyalah sifat lain dari bahan seperti warna atau kekerasan, maka masuk akal untuk mengharapkan bahwa rasio MG per M
akan tergantung pada hal-hal seperti komposisi kimiawi, temperatur, atau sifat fisik lain dari benda tersebut. Percepatan jatuh bebas akan berbeda untuk benda yang berbeda. Namun, kenyataan eksperimental menunjukkan bahwa A adalah sama untuk semua benda. Ini berarti bahwa rasio mg per m adalah sama untuk tiap benda. Karena keadaannya adalah demikian, maka tak perlu mempertahankan perbedaan antara mg dan m dan dapat menulis mg sama dengan m. Namun, harus kita ingat bahwa ekuivalensi massa gravitasi dan massa inersial adalah hukum eksperimental yang dibatasi oleh ketelitian eksperimennya. Selanjutnya, ada energi potensial, energi total, dan orbit. Energi potensial gravitasi ini adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena ketinggiannya terhadap suatu bidang datar sebagai acuannya. Nah, di sini ada kurva energi potensial. Mulai dinilai U sama dengan negatif GMEM per RE sama dengan negatif MGRE di permukaan bumi dan bertambah dengan bertambahnya R mendekati 0 di R tak berhingga, pertambahan maksimum pada energi potensial adalah tetap MGRE, seperti halnya ketika U dipilih 0 di permukaan bumi. Kriteria untuk sebuah benda agar lepas adalah juga sama, energi kinetik di permukaan bumi harus lebih besar daripada atau sama dengan MGRE. Karena energi potensial di permukaan bumi adalah min MGRE, maka energi total E sama dengan K tambah U harus lebih besar daripada atau sama dengan 0 untuk benda agar lepas. E sama dengan K ditambah U. Pada kurva ini, dua nilai yang mungkin untuk energi total E ditunjukkan di grafik, E1 yang negatif, dan E2 yang positif. Energi total negatif hanya berarti bahwa energi kinetik di permukaan bumi lebih kecil daripada MGRE, sehingga energi kinetik tak pernah lebih besar daripada energi potensial. Dari gambar, kita dapat melihat bahwa jika energi total negatif, maka garis energi total memotong kurva energi potensial di suatu jarak pisah umum Rmax dan sistem terikat. Sebaliknya, bila energi total positif, maka tidak ada titik potong dan sistem tak terikat. Kriteria untuk sistem terikat dan tak terikat dengan mudah dapat dinyatakan. Jika E lebih kecil dari 0, berarti sistem terikat. Jika E lebih kecil dari 0, sistem terikat. Sedangkan jika E lebih besar dari 0, maka sistem tak terikat. Energi ikat tentunya sama, dimanapun pilihan energi potensial 0. Bila kita pilih energi potensial gravitasi adalah 0 di jarak pisah tak berhingga, maka kita dapat membahas jenis orbit yang diambil oleh sebuah benda yang bergerak dalam medan gravitasi matahari. Energi potensial sebuah benda bermassa M pada jarak R dari matahari adalah untuk sistem dua benda pada umumnya yang terdiri dari satu benda bermassa M dan benda lain bermassa M besar. Perubahan energi potensial bila sistem bergerak dari jarak pisah R1 ke jarak pisah R2 diberikan oleh persamaan UR kuadrat min UR1 sama dengan GMM per R1 min GMM per R2. Dengan mengatur R2 sama dengan suatu jarak pisah umum R dan R1 sama dengan tak hingga, maka kita dapatkan UR dikurangi U tak hingga sama dengan min GMM per R. Jadi dengan memilih U sama dengan 0 pada R sama dengan tak hingga, didapatkan UR sama dengan min GMM per R. Nah, lalu di sini ada grafik. Mulai dinilai negatif U sama dengan min GMEM per RE sama dengan min MGRE di permukaan bumi dan bertambah dengan bertambahnya R mendekati 0 di R tak berhingga. Pertambahan maksimum pada energi potensial adalah tetap
mgRe, seperti halnya ketika U dipilih 0 di permukaan bumi. Kriteria untuk semua benda agar lepas adalah juga sama, yaitu energi kinetik di permukaan bumi harus lebih besar daripada atau sama dengan mgRe. Karena energi potensial di permukaan bumi adalah min mgRe, maka energi totalnya adalah E sama dengan K ditambah U. Pada gambar kurva ini, dua nilai yang mungkin untuk energi total E ditunjukkan di grafik E1 yang negatif dan E2 yang positif. Energi total negatif hanya berarti bahwa energi kinetik di permukaan bumi lebih kecil daripada mgRe, sehingga energi kinetik tak pernah lebih besar daripada energi potensial. Dari gambar, kita melihat bahwa jika energi total negatif, maka garis energi total memotong kurva energi potensial di suatu jarak pisah maksimum, Rmax, dan sistem terikat. Sebaliknya, bila energi positif, maka tidak ada titik potong dan sistem tak terikat. Energi ikat tentunya sama. Dimanapun pilihannya, energi potensial adalah 0. Bisa kita pilih energi potensial gravitasi adalah 0 di jarak pisah tak berhingga. Maka kita dapat membahas jenis orbit yang diambil oleh sebuah benda yang bergerak dalam medan gravitasi matahari. Energi potensial sebuah benda bermasa M pada jarak R dari matahari adalah UR sama dengan min GMSM per R. Dengan MS adalah massa matahari. Berikutnya, ada medan gravitasi sebuah kulit bola dan bola padat. Salah satu motivasi Newton untuk mengembangkan kalkulus adalah agar dapat membuktikan bahwa medan gravitasi sebuah bola padat di sebuah titik di luar bola sama dengan jika semua massa bola terkonsentrasi di pusatnya. Seperti contohnya di sini ada gambar. Sebuah kulit bola uniform bermassa M dan berjari-jari R. Gaya yang diberikan oleh kulit pada massa di luar kulit sama dengan jika kulit adalah massa titik di pusatnya. Gaya yang diberikan oleh kulit pada massa di dalam kulit adalah 0. Nah, selanjutnya, gambar sebelumnya menunjukkan kulit bola uniform bermassa M dan berjari-jari R. Di sini kita akan menunjukkan bahwa gaya yang diberikan oleh kulit ini pada massa titik M0 yang diletakkan pada jarak R dari pusat kulit diberikan oleh F sama dengan GMM0 per R kuadrat dikali R. Dengan syarat ini, dan F sama dengan 0 jika ini. Artinya, jika M0 di luar kulit, maka gaya yang diberikan padanya oleh kulit sama dengan jika semua massa kulit dikonsentrasikan pada pusatnya. Sedangkan jika M0 di dalam kulit, maka kulit tidak mengerjakan gaya padanya. Alhasil, sebuah massa titik M0 di dalam sebuah kulit bola dihubungkan oleh M2 sama dengan M1 dalam kurung R2 kuadrat per R1 kuadrat. Seperti ini contohnya, massa titik M0 di dalam kulit bola uniform tidak merasakan gaya neto. Gaya tarik bagian kulit bermassa M1 diimbangi oleh gaya tarik massa M2 yang lebih jauh tetapi lebih besar. Karena gaya yang disebabkan masing-masing massa sebanding dengan 1 per R kuadrat, maka gaya yang disebabkan massa yang lebih kecil di kiri tepat diimbangi oleh gaya yang disebabkan massa yang lebih besar di kanan. Medan gravitasi G dari kulit adalah gaya yang dikerjakan pada M0 dibagi oleh M0, sehingga didapatkan G sama dengan F per M0. Medan gravitasi kulit bola bermassa M dan berjari-jari R. Dengan demikian adalah G sama dengan min GM per R kuadrat dikali R, atau G sama dengan 0. Medan gravitasi kulit bola uniform bermassa M di titik luar kulit sama dengan medan yang disebabkan massa titik M di pusat kulit itu. Di dalam kulit bola uniform, medan gravitasi adalah 0. Sekarang kita akan menggunakan hasil ini untuk mendapatkan medan gravitasi bola padat. Nah, sekarang
Kita akan menggunakan hasil ini untuk mendapatkan medan gravitasi bola padat. Untuk sebuah titik pada jarak r di luar bola, persoalannya adalah sangat sederhana. Kita hanya menganggap bola padat itu terdiri dari kumpulan kulit bola kontinu, karena medan yang disebabkan tiap kulit sama dengan jika masanya terkonsentrasi di pusat kulit. Maka, kita juga dapat menemukan medan gravitasi bola padat dengan kerapatan konstan di titik di dalam bola pada jarak r dari pusat, dengan r adalah lebih kecil dari jari-jari r bola. Hal ini berlaku, misalnya ketika mencari berat sebuah benda di dasar cerobong tambang yang dalam, seperti telah kita lihat, medan di dalam kulit bola adalah 0. Jadi, seperti dalam gambar berikut, massa bola di luar R tidak mengerjakan gaya pada atau di dalam R, karena itu hanya massa M aksen di dalam jari-jari R berperan pada medan gravitasi di R. Seperti pada gambar ini, sebuah bola padat uniform bermassa M, medan gravitasi di luar bola adalah sama dengan jika bola adalah massa titik di titik asal di dalam bola pada jarak R lebih kecil dari R. Hanya massa M aksen yang ada dalam R yang berperan pada medan gravitasi. Massa ini menghasilkan sebuah medan yang sama dengan massa titik M aksen di bola pusat. Bagian dari massa total bola di dalam R sama dengan rasio volume bola berjari-jari R terhadap bola berjari-jari R besar. Jadi, untuk distribusi massa yang uniform, jika M adalah massa total bola, M aksen diberikan oleh M aksen sama dengan 4/3 pi R pangkat 3 per 4/3 pi R pangkat 3 dikali M sama dengan R pangkat 3 per R pangkat 3 M. Dengan demikian, medan gravitasi pada jarak R adalah GR sama dengan GM aksen per R pangkat 2 sama dengan min G MR per R pangkat 3. Baiklah, mungkin cukup sekian. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dari video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.